Halo, kembali dengan saya Yusron dari Yusima Teknik Pasuruan. Pada kesempatan kali ini saya jelaskan dengan rinci perawatan dan pemakaian yang benar agar mesinnya ini bisa efektif untuk merontokkan debu karpet dan pastinya dari segi lifetime spare partnya bisa lebih lama ya. Jadi ikuti terus channel YouTube dari Yusima Teknik. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Ini mesinnya seperti ini ya. Ini panjang mesinnya total itu 3,4, 340 cm panjang total mesin. Dan dia bisa efektif untuk merontokkan karpet dengan panjang, lebarnya saya bilang, lebarnya itu 3,15 cm. Jadi 3,15 meter, jadi yang bisa masuk ini. Kalau panjangnya ya bisa sampai ratusan bisa, yang penting lebarnya itu paling panjang. Misalkan karpet masjid kecil-kecil bisa, untuk dua bisa, satu di tengah bisa. Mesinnya seperti ini ya. Ini saya jelaskan spare partnya dulu atau rangkaiannya ini dulu. Rangkaiannya seperti apa untuk menunjang mesin ini biar efektif untuk merontokkan debu karpet. Yang saya pegang ini namanya blower ya. Dia fungsinya apa? Menghisap debu dari mesin dan dikeluarkan yang ke tabung ini. Ini ada tabung khusus. Di sini ini ada filter debunya. Ini nanti kotorannya akan masuk di sini, udara yang bersih akan keluar dari sini. Ini filter bag ya. Ini filter bagnya. Terus yang di bawah sini, di sini ada namanya plastik. Ini kita pergunakan plastik roll packingnya karpet biar lebih mudah nyarinya. Terus sekali pakai penuh dibuang, dilepas ini dibuang. Debunya nanti dia akan turun ke sini semua. Debu kotornya dia akan turun ke sini. Udara yang bersih akan keluar ke lingkungan lagi. Jadi dihisap, debunya akan terkumpul di satu titik ini. Debu yang terhisap ya, yang terhisap oleh vakumnya tadi akan keluar ke plastik ini, akan turun ke sini, udaranya akan keluar ke sini. Jadi ini salah satu piranti yang sangat membantu mesin perontok debu untuk ramah lingkungan ya, agar debunya itu tidak keluar ke mana-mana, jadi ramah lingkungan. Setelah itu di sini ada yang namanya tombol emergency. Ya, ini tombol emergency ini fungsinya untuk apa? Dia namanya emergency untuk keadaan darurat. Emergency stop namanya di sini ya, emergency stop. Ketika dipakai ada hal yang tidak diinginkan, ada hal darurat, kita tinggal pencet. Semua mesin akan mati total, tidak ada yang bekerja. Kalau mau menghidupkan ulang ini tinggal diputar lagi. Ya, tinggal diputar lagi, dia akan hidup mesinnya ya. Setelah ini kita akan praktekkan. Setelah itu nanti debunya akan terkumpul juga ke satu titik di sini, akan keluar lewat lubang pembuangan di sini. Jadi debunya nanti akan keluar dari titik ini. Debunya nanti akan keluar dari sini, debu-debu yang jatuh karena vibrasi dia akan keluar ke sini, ke tempat sampahnya yang ada di sini ya. Coba kita akan praktekkan bagaimana cara kerjanya mesin. Yang pertama itu tadi cara penggunaannya bagaimana. Ini karpetnya ya, karpetnya kotor. Karpet kotor ya. Jadi di sini mendekat, di sini ada tombol macam-macam. Ada power. Kalau tombol power yang kita nyalakan yang di atas, on off-nya di atas ya. Jadi yang on off di atas ini untuk semua akan nyala hidup semua yang atas ini. Jadi yang atas ini untuk menyalakan semua mesin. Kita coba nyalakan. Ya, blower roller ini langsung mengembang. Ini hidup, semuanya akan hidup. Ini hidup, semua hidup. Ini kalau yang atas. Tapi kalau yang bawah ya, kalau yang bawah di sini ada tulisan blower. Yang nyala ketika saya hidupkan ini, dia yang nyala akan blowernya aja. Nyala akan blowernya aja. Ketika yang saya matikan dia akan mati. Ketika yang saya hidupkan di sini roller, yang berputar hanya rollernya aja. Semuanya diam. Ya, sebaiknya. Yang di sini rak duster, ketika saya putar, ya, yang menggetarkan itu adalah ini aja. Jadi kalau misalkan pengen blowernya tidak dinyalakan, jadi yang dinyalakan bawahnya. Pengen semuanya dihidupkan, yang atas saja mainnya. Ya, misalkan ini kita mau pakai, kita on kan. Setelah mesin hidup, kita cari tengah-tengahnya mesin. Tengah-tengahnya mesin ini di mana kita putar ya. Ini, jadi karpetnya dibalik, jangan kebalik, jangan seperti ini. Ini salah kalau masukkannya seperti ini. Ini salah. Jadi karpetnya harus dibalik. Kondisi yang awalnya di atas dibalik. Jadi kondisinya seperti ini. Ya, kondisinya seperti ini. Jadi dibalik seperti ini. Setelah itu dimasukkan, harus posisi tengah. Ya, coba saya nyalakan lagi. Ya, cara pakainya gini ya tadi. Tempel di sini. Ya, satu sisi tangan masukkan dulu. Setelah itu satunya. Jadi mudah. Setelah itu sudah lepas. Sudah dilepas. Sebentar lagi dia akan menukul.
Sebentar lagi dia akan memukul, ya seperti ini. Memukul karpetnya, suaranya akan keras. Suaranya akan keras, debunya akan keluar dari sini, dan yang satunya dari sini. Ikuti. Ya, bisa lihat mendekat. Ya, jadi debunya akan keluar dari sini. Ini tadi satu karpet aja udah segini. Debu yang keluar satu karpet aja udah segini. Nah ini debunya akan keluar seperti ini ya. Jadi itu tadi cara penggunaan mesin ini tadi. Ketika ada hal darurat, saya bilang ketika ada hal darurat yang tak terduga, tiba-tiba karpetnya selip atau apa, mesinnya akan mati. Misalkan ada hal darurat, ada kotoran atau apa, misalkan tangannya terjepit atau apa, ini kejepit pun dia bisa mengikuti, karpetnya bisa ngangkat ini. Ya, jadi ini bisa menyesuaikan tebal karpet atau tipis, dia bisa menyesuaikan. Kalau mau menghidupkan lagi, tinggal diputar lagi. Dia bisa jalan lagi. Ini hanya memastikan, setelah ini kita lihat ke belakang. Ya, pastikan karpetnya keluar. Pastikan karpetnya keluar. Jadi, saya matikan dulu ya. Jadi ketika setelah dimasukkan, sudah hidup. Yang kedua, memastikan karpetnya harus keluar dari sini. Karpetnya harus keluar dari sini untuk karpetnya. Harus dipastikan, ini kan bisa dibuka, bisa ditarik ya. Kita bisa melihat dalamnya. Jadi bisa dilihat, oh karpetnya harus keluar ke sini. Ketika kita setelah memasukkan karpetnya, dipastikan harus yang pertama adalah memastikan karpetnya keluar dari bawah. Setelah itu ya kita hanya tinggal memantau aja karpetnya, kondisinya karpet dilihat aja setelah apa-apa di sini. Dan yang perlu dijelaskan lagi, karpetnya harus kondisi bagus ya yang masuk mesin ini. Jangan sampai ada benang-benang yang terlepas, yang panjang. Kalau misalkan ada benang seperti itu, harus dipotong, dibuang. Pastikan dibuang ya. Jadi karpetnya harus kondisi bagus yang masuk, tidak boleh ada karpet yang sobek atau bekas-bekas apa. Mending kalau ada yang misalkan seperti benang yang lewer gitu ya, dipotong, harus dibuang benangnya. Harus kondisi bagus seperti ini. Ya, ini saya nyalakan lagi. Dia akan memukul secara otomatis. Seperti ini aja ya. Jadi itu tadi, misalkan ini saya matikan dari sini. Saya pingin mesinnya ini jalan. Ini rollernya. Saya pencet yang roller. Dia akan jalan. Rollernya aja. Oh, saya pingin rak daster tanpa roller. Ya ini. Ini mukul aja. Nggak jalan. Ya. Blowernya akan saya hidupkan. Blowernya aja. Ya. Ya, hidup. Mengembang di sini. Itu. Kita matikan. Intinya yang ini yang atas. Ini. Semuanya akan jalan. Ya. Itu. Bisa dipastikan jalan semua. Kalau karpetnya akan keluar secara sendirinya, kita tinggal pantau. Kita tinggal lihat. Kita tinggal memastikan aja karpetnya itu keluar. Kita tinggal lihat. Kita tinggal dipantau aja, nggak perlu yang macam-macam. Kita tinggal pantau mesinnya. Debunya akan keluar ke satu titik, kita tinggal lihat di mesin cuci. Ketika dia selesai, suaranya sudah nggak ada. Ya, karpetnya dia akan jatuh, nggak ada suara lagi, kita bisa matikan. Jadi itu tadi. Untuk karpet yang benar-benar kotor, kita bisa ulangi 2-3 kali. Untuk karpet-karpet yang saya bilang tidak terlalu kotor, cukup sekali sudah cukup. Jadi sekilas tentang cara pakai, cara perawatannya. Sekarang cara perawatannya ya. Jadi di sini ada blower, ada vakum isap untuk menghisap debunya. Ini namanya dust collector ya, atau saya bilang ini namanya back filter, sorry. Ini namanya back filter. Istilahnya untuk menyaring debunya. Debunya akan keluar ke bawah, udara yang bersih akan keluar. Udara yang bersih akan tersaring dan bersihnya akan keluar. Jadi di sini nanti kotor, debunya akan nempel-nempel di sini. Cara membersihkannya cukup disembur dengan, kalau misalkan ada sapu air ya bisa disapu air. Kalau misalkan nggak ada ya cukup di bawahnya keran dengan air mengalir, bersihkan semua. Setelah itu disepin di mesin cuci ya, disepin, tiriskan istilahnya. Setelah itu dipasang lagi. Nggak harus kering, kondisi basah pun ketika setelah disepin bisa dimasukkan ke sini lagi. Bisa. Jadi ini perawatannya harian. Ya saya bilang harian. Kalau untuk plastiknya ya itu tergantung. Plastiknya ketika kotor, debunya sudah banyak bisa langsung diganti. Penuh dibuang, itu aja.
Jadi perawatannya di situ, perawatan yang butuh signifikan untuk perawatan untuk agar mesinnya kinerjanya tetap optimal. Karena kalau ininya kotor, dia penuh, misalkan sampai seminggu nggak dicuci sama sekali, nanti keluarnya angin itu kecil sehingga hisapan di mesin ini banyak yang keluar kotorannya. Jadi ini harus harian, saya bilang perawatannya harian, setiap hari harus dibersihkan, dicuci. Jadi itu tadi perawatannya hanya itu. Setelah ini misalkan ada debu, ini bisa masukkan. Kita bisa masukkan dengan kemucing atau apa, kita masukkan ke sini nggak apa-apa, biar nggak kotor yang di lingkungannya. Masukkan karpet lagi seperti itu. Debunya yang sana nanti ada baknya, ada tempatnya sampah, bisa dibuang setiap hari. Jadi penuh debunya itu. Jadi itu tadi perawatannya, cara perawatannya hanya di bagian ini, back filter ini yang penting ya. Saya bilang back filter ini yang penting. Dan yang berikutnya lagi yang perlu dipastikan adalah debu-debu. Istilahnya kotoran yang di sini harus juga dibersihkan, dibuang setiap hari atau apa. Ini tadi satu karpet ya, dapat segini, satu karpet ini tadi. Ini bisa dibuang ya, setiap hari bisa dibuang. Jadi perawatannya hanya itu aja, tinggal dibersihkan, perawatan untuk pengoperasian mesin perontok debu otomatis ini. Jadi perawatannya hanya di back filter, itu aja. Jadi misalkan ada pertanyaan atau konsultasi, bisa hubungi langsung nomor Yusima Teknik di bawah ini ya, bisa dilihat nanti nomornya di bawah ini, atau datang langsung ke Pasuruan, Jawa Timur juga monggo. Ini mesin perontok debu otomatis yang viral di TikTok ya. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like dan komen untuk video-video dari Yusima Teknik. Terima kasih.